Pemirsa dulu sekarang, cantik-cantik ya bunga teratainya. Walaupun terlihat sama, warna-warni bunga teratai ini beda-beda loh. Ada pink, pink muda, biru dan ungu. Bagi masyarakat Bali, terutama umat Hindu, bunga teratai merupakan simbol niat suci, kedamaian, dan kemakmuran. Makanya, bunga teratai yang dipercaya muncul dari pusar Dewa Wisnu menjadi salah satu bunga yang digunakan pada saat sembahyang atau upacara khusus. Keindahan bunga teratai sudah menjadi bagian penting bagi kehidupan umat Hindu dan Buddha sejak zaman dulu. Nah, kalau di Indonesia, dulu agak sulit menemukan bunga teratai berkualitas baik karena belum ada budidayanya. Tapi sekarang, di Bali sudah ada budidaya bunga teratai yang menghasilkan bunga berkualitas baik bahkan sampai diekspor. Ini ada yang lagi panen, saya mau ikut. Bu, saya ikut panen ke dalam ya? Ya, saya ganti sepatu dulu. Karena lahan untuk menanam teratai dipenuhi lumpur dan air, ganti dengan sepatu boots dulu ya, supaya kaki terlindungi dari benda-benda berbahaya. Sejak tahun 2015 lalu untuk pertama kalinya ada budidaya bunga teratai di Indonesia. Di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Buleleng, Bali inilah lahan seluas 1 hektar dimanfaatkan untuk budidaya teratai. Lahan yang dulu digunakan sebagai area persawahan diubah menjadi kolam untuk menanam 10 jenis bunga teratai. Setiap pagi, kolam yang ditanami sebanyak 1.500 tanaman teratai ini dipanen. Dalam sehari, sebanyak 300 hingga 600 tangkai bunga teratai bisa dipanen. Jumlah bunga yang dipanen biasanya tergantung cuaca loh. Kalau cuaca cerah, bunga yang bisa dipanen lebih banyak daripada saat musim hujan. Ini dia pemirsa bunga teratai yang sudah siap dipanen. Biasanya kalau yang begini ini buat apa nih, Bu? Untuk lokal. Untuk lokal, untuk kebutuhan di Denpasar ya? Ya. Nah, sementara kalau buat yang ekspor, biasanya masih kuncup kayak gini. Kenapa nih, Bu? Ya, karena kan jarak ininya, transportasinya itu yang menyebabkan kita harus tahan untuk bunganya. Oh, jadi biar nanti mekarnya di negara tujuan Ya, aja? ya. Oke, kita lanjut lagi. Mau petik-petik yang lain. Sejak awal, budidaya teratai memang dibuat untuk kebutuhan bunga teratai di Bali sekaligus untuk ekspor. Awalnya ini ada ajakan dari teman, sahabat dari Australia, yang dia sudah punya kebun di sana, ingin membudidayakan di sini, samping juga untuk dekorasi, seandainya mereka kekurangan bunga, kita bisa suplai dari sini juga. Bunga teratai dari Bali ini pernah menembus pasar internasional seperti Jepang, Singapura, Amerika, dan Belanda. Sayangnya permasalahan yang sempat terjadi pada saat transit di negara lain membuat ekspor teratai dihentikan untuk sementara. Ya, saya ditinggalin sama si ibu. Pemirsa, ini buat memanen bunga teratai perlu pisau khusus. Ini dibikin pendek supaya dia tidak melukai bunga-bunga lainnya di sekitarnya. Emang khusus buat satu tangkai. Sama satu lagi ada pelampungnya. Jadi kalau misalnya jatuh, dia nggak hilang dan nggak bakal melukai kaki kalau misalnya dia jatuh ke dalam tanah. Saya mau cari lagi. Bunga teratai yang sudah dipanen akan dicuci dulu. Tangkai, kelopak, dan mahkota bunga dibersihkan dari lumpur yang masih menempel. Bunga teratai inilah yang dijual untuk berbagai kebutuhan seperti sembayang, pajangan di hotel atau restoran, maupun dekorasi pada acara-acara khusus. Untuk kebutuhan warga lokal, biasanya bunga teratai dijual seharga Rp3.000 per tangkai. Sementara untuk kebutuhan dekorasi maupun ekspor biasanya jauh lebih tinggi karena hanya bunga berkualitas terbaik yang digunakan. Tak jarang pembeli datang dari berbagai daerah Bali untuk mencari teratai. Apalagi beberapa upacara khusus seperti ngaben wajib menggunakan bunga teratai sebagai simbol kesucian.
Secara umum ya, kalau keberadaan teratai sekarang di sini di Patemon itu udah sangat menguntungkan bagi warga yang khususnya agama Hindu. Jadi mereka bisa mendapatkan bunga tunjung, bunga teratai itu gampang, nggak susah kayak dulu. Bunga yang sudah dicuci akan disimpan di dalam ruang pendingin. Jika disimpan dalam suhu 6 derajat Celcius, bunga teratai bisa tahan lama hingga 10 hari. Sementara dalam suhu ruangan, bunga teratai bisa tahan hingga 5 hari, asal tetap diberi air dan cahaya matahari yang cukup ya. Ada bunga yang tidak terjual, bunga teratai akan dijemur. Bukan bunga utuh ya, melainkan bagian mahkota bunganya saja. Mahkota bunga kering ini menjadi bahan untuk pembuatan teh teratai. Hanya teratai berwarna merah muda, ungu dan biru saja yang dijemur untuk bahan teh karena teksturnya lebih tebal dan tidak mudah hancur dalam kondisi kering. Sementara untuk memberi aroma harum, putik bunga juga dijemur untuk campuran teh. Jika cuaca panas terik, cukup 2 hingga 3 hari saja penjemuran dilakukan. Pengeringan bunga memang masih dilakukan secara tradisional, supaya bunga bisa kering secara alami. Membuat teh dari bunga teratai bukan dengan cara diseduh seperti teh pada umumnya. Mahkota bunga kering dan sedikit putik teratai kering harus direbus dalam air hingga mendidih. Hanya bagian mahkota dan putik saja yang digunakan karena bagian bunga lain mengandung getah yang membuat rasa teh menjadi pahit. Kalau warna sudah berubah kecoklatan, teh teratai pun siap disajikan. Rasanya agak-agak mirip teh hijau, tapi ada aroma khusus dari bunga teratainya, Bu ya. Kalau ini manfaatnya apa aja sih, Bu, bunga teratai? Bunga teratai pertama untuk diare, obat diare itu bagus, sama untuk stamina. Untuk diare dan stamina. Ya. Nah, tadi kan yang kita minum bagian ini, Bu ya. Ini bagian mahkota bunga sama putiknya. Nah, ini juga bisa dikeringkan pemirsa untuk bagian kelopaknya. Jadinya kayak gini nih. Ini untuk apa sih, Bu, kalau ini? Itu sebagai bahan dasar untuk dupa. Bahan dasar dupa. Ya. Pantesan wangi banget. Jadi semua bagian manfaat bunganya bisa dijadikan apapun ya, Bu ya? Iya. Wangi. Banyak yang menyamakan antara bunga teratai dengan lotus, padahal keduanya berbeda loh pemirsa. Sebagian kecil lahan di sini juga membudidayakan bunga lotus. Karena sama-sama tanaman air, teratai dan lotus sering bikin bingung ya. Daun bunga lotus bisa tumbuh tinggi hingga di luar air, sementara teratai alias water lily daunnya mengambang di air. Teratai sering dijadikan simbol dan lambang dalam berbagai hal. Sebut saja Paskibraka Indonesia dan Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia atau BRIMOB. Pasukan khusus kepolisian ini memilih menggunakan lambang teratai. Teratai digunakan sebagai lambang universal kesucian. Selain itu, bunga teratai dianggap mampu beradaptasi hidup dimanapun, baik di tanah maupun di air. If you want my love, you gotta do what it does. If you want these sweet like sugar Gucci lips, you gotta give it up. I know you think I'm cool, but I am one of the boys. No, don't be Pemirsa dulu sekarang, tadi kita udah bahas tentang bunga teratai dan lotus. Nah, kalau ngomong-ngomong soal bunga, sejak dulu masyarakat Bali sudah menggunakan bunga sebagai minyak esensial oil. Sementara kalau sekarang minyak esensial lebih banyak digunakan untuk aromaterapi. Habis ini sama ajak pemirsa untuk melihat seperti apa proses pembuatan minyak esensial. Ini dia infonya. think you wanna try, then consider this advice. Kalau dulu
Dulu masyarakat Bali menggunakan tungku tradisional untuk membuat minyak esensial. Sekarang alat penyulingan modern seperti inilah yang digunakan. Berbagai macam bunga bisa digunakan untuk membuat minyak esensial. Salah satunya bunga Kamboja ini yang juga dikenal dengan nama frangipani. Bunga dimasukkan ke dalam ketel, kemudian diuapkan dengan rebusan air dari wadah lainnya. Uap dari bunga akan dialirkan melalui pipa kaca dan kemudian didinginkan. Minyak hasil penyulingan akan menetes sedikit demi sedikit ke dalam tabung kaca. Jika ketel diisi bunga sampai penuh, minyak esensial yang dihasilkan bisa sebanyak 500 ml. Durasi penyulingan pun bervariasi, mulai dari 4 jam hingga 12 jam, tergantung jenis bunga yang digunakan. Bunga kering sisa penyulingan pun masih bisa digunakan loh. Bunga kering biasanya dijadikan bahan pembuatan lulur setelah dihancurkan. Minyak esensial yang sudah jadi akan dimasukkan ke dalam botol kecil untuk dijual. Ya, kalau dulu minyak esensial digunakan untuk pewangi badan dan upacara keagamaan, sekarang minyak esensial juga diminati untuk pengharum ruangan sekaligus relaksasi. Minyak esensial buatan pabrik di kota Denpasar ini merupakan resep tradisional loh pemirsa. Sejak dulu, masyarakat Bali sudah menggunakan minyak esensial untuk berbagai keperluan. Jadi orang tua saya tuh biasa mereka dikit-dikit pasti ngambil di alam. Jadi misalnya kayak sakit perut atau bayi lagi rewel atau gimana, kasih minyak. Jadi mereka mendapatkan minyak itu dengan buat sendiri, proses sendiri. Jadi saya hidup di sana, jadi lama-lama bisa dengan sehari-hari seperti itu belajar melihat, jadinya mencintai terus menggemari kegiatan seperti itu. Dari minyak esensial yang dipelajari dengan cara tradisional, berbagai produk kecantikan pun dikembangkan. Minyak esensial yang memiliki banyak manfaat dan aroma wangi bisa digunakan untuk bahan campuran bermacam-macam produk seperti body lotion, sabun, atau parfum. Meskipun sekarang sudah banyak digemari, memperkenalkan produk aromaterapi tradisional pada masyarakat Indonesia ternyata sulit juga loh. Awalnya justru wisatawan asinglah yang menyukai produk beraroma alam Indonesia. Awal-awal mulainya itu lebih banyak ke ekspor. Pangsa pasar lebih banyak orang luar sih, karena kebetulan Bali kan daerah pariwisata. Permintaan dari customer yang di hotel tersebut. Habis ini kita masih mau bahas tentang wewangian dari Bali ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dulu Sekarang.